Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan channel Semonologi. Baiklah, pada kesempatan yang baik ini saya kembali lagi akan memberikan informasi terupdate atau terbaru terkait dengan seleksi P3K 2021. Nah, di sini saya akan memberikan alur seleksi P3K Guru. Tentunya nanti kita akan lihat secara bersama-sama dan membahasnya secara bersama-sama terkait dengan alur seleksi P3K Guru yang sumbernya ini langsung dari BKN ya teman-teman sekalian. Jadi pastikan Bapak Ibu guru sekalian yang ingin mengikuti seleksi P3K Guru memahami alur seleksi yang akan diikuti, mulai dari tata cara pendaftaran akunnya, daftar formasi, seleksi administrasi, dan lain sebagainya sampai nanti tahap optimalisasi formasinya. Baiklah, langsung saja kita bahas mengenai alur seleksi P3K Guru di tahun 2021. Di sini bisa teman-teman lihat semuanya. Ini adalah alur seleksi P3K Guru yang akan digunakan untuk P3K tahun 2021 nantinya. Di sini kita bisa lihat yang pertama itu adalah daftar akun. Untuk alur yang pertama, dimana untuk daftar akun nantinya pelamar itu mengakses portal SSCASN di alamat website resmi yaitu sscasn.bkn.go.id. Jadi nanti Bapak Ibu guru sekalian langsung saja ketik di kolom pencarian media browser itu dengan alamat websitenya yaitu sscasn.bkn.go.id. Kemudian yang kedua untuk tahapan di daftar akun ini yaitu membuat akun SSCASN. Bagaimana cara membuatnya? Saya sudah upload video di channel ini, silahkan cek saja mengenai cara pembuatan akun SSCASN. Nah, untuk kemudian setelah kita membuat akun di SSCASN, kemudian kita disuruh atau langkah selanjutnya login ke akun yang sudah kita buat atau yang telah kita buat. Kemudian kita melengkapi biodata dan unggah swafoto. Nah, kemudian yang kedua kita lihat alurnya adalah daftar formasi. Nah, untuk mendaftar formasi yang pertama pilih jenis seleksi. Yang dimaksud jenis seleksi sini mungkin untuk P3K Guru, karena P3K Guru di sini ada 3 tahap, itu ada tahap 1, 2, dan 3. Kemudian pastikan Bapak Ibu guru di sini memilih ya untuk jenis seleksinya. Kemudian yang kedua itu ada pilih formasi jika kolom formasi kosong. Berarti kalau seandainya kosong formasinya, kolom formasi berarti harus diisi ya, pilih formasi jika kolom formasi kosong. Kemudian yang ketiga itu lengkapi data dapodik dan atau THK2 serta data pendidikan. Ini jika data pendidikan kosong maka lengkapi form pada link yang tersedia. Nah, jadi sini nanti ada opsi diberikan untuk data pendidikan ya. Apabila kosong maka kita disuruh mengisi form yang sudah tersedia di portal SSCASN nantinya. Ini untuk mengenai lengkapi data dapodik ya. Kemudian yang kedua itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah unggah dokumen. Jadi di sini kita disuruh juga untuk unggah dokumen. Mengenai apa saja dokumen-dokumennya nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Kemudian selanjutnya itu cek resume dan akhiri pendaftaran. Kemudian selanjutnya cetak kartu informasi akun dan kartu pendaftaran akun. Nah, ini untuk terkait dengan alur seleksi P3K di daftar formasi. Kemudian yang bagian ketiga itu ada seleksi administrasi, di mana yang pertama di sini panitia memverifikasi data pelamar nantinya, kemudian panitia mengumumkan hasil seleksi administrasi. Mengenai jadwalnya kita tunggu saja kapan jadwal pengumumannya, pendaftaran sebagainya. Selanjutnya pelamar yang dinyatakan tidak lulus itu dapat mengunggah hasil seleksi administrasinya. Maksudnya sini ya masa sanggah ya, di sini pelamar yang tidak nyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi administrasi. Berarti diberikan masa sanggah oleh panitia Pasongas bagi pelamar yang administrasinya itu tidak lulus. Kemudian yang selanjutnya adalah panitia mengumumkan hasil sanggah nantinya. Kemudian selanjutnya pelamar yang dinyatakan lulus dan masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama melakukan cetak kartu ujian. Berarti ini untuk peserta yang berhak mengikuti di tahap pertama, itu guru honorer negeri dan guru THK2 ya. Kemudian untuk alur yang keempat di sini kita lihat seleksi kompetensi teknis untuk kesempatan pertama.
Nah, untuk pelamar yang masuk pada ujian kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknis. Kemudian panitia mengumumkan hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Selanjutnya, pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan pertama. Berarti di sini juga diberikan oleh Petronas itu masa sanggah ya. Kemudian panitia mengumumkan hasil sanggah. Pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat ya. Kemudian selanjutnya pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Nah, kemudian alur yang kelima ini seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua, itu pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua memilih formasi. Berarti bagi peserta yang tidak lulus di tahap pertama itu nantinya memiliki kesempatan kedua untuk memilih formasi. Kemudian pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kesempatan pertama yang telah memilih formasi melakukan cetak kartu ujian ya. Berarti nanti peserta pertama yang tidak lulus itu melakukan cetak kartu ujian kembali dan tidak menggunakan kartu ujian yang pertama yang sudah digunakan. Kemudian pelamar yang masuk ujian seleksi kompetensi teknik kesempatan kedua dan pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknik kesempatan pertama melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknik kesempatan kedua. Selanjutnya panitia mengumumkan hasil ujian seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua dan pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua. Selanjutnya panitia akan mengumumkan hasil sanggah. Dan di sini catatannya, pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat. Kemudian pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Nah, selanjutnya yang keenam, alur yang keenam, itu seleksi kompetensi teknis kesempatan ketiga, di mana tahapan yang pertama itu pelamar yang tidak lulus pada seleksi kompetensi teknis kesempatan kedua kembali memilih formasi ya. Berarti peserta yang tidak lulus di seleksi kesempatan kedua kembali memilih formasi di kesempatan ketiga. Tentunya untuk kesempatan kedua ini ada guru honor negeri yang dan PHK 2 yang tidak lolos, kemudian guru swasta dan lulusan PPG semuanya sudah bisa ikut ujian di kesempatan kedua. Kemudian kesempatan ketiga kita lagi yang pelamar yang tidak lulus pada seleksi kesempatan teknis kesempatan 2 kompetensi teknik kesempatan kedua melaksanakan ujian seleksi kompetensi teknik kesempatan ketiga dan panitia mengumumkan kembali hasil ujian seleksi kompetensi teknik kesempatan ketiga dan pelamar dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil seleksi kompetensi teknik kesempatan ketiga dan panitia mengumumkan kembali hasil sanggah dan pengumuman ini sifatnya mutlak dan tidak dapat diganggu gugat. Selanjutnya pelamar yang dinyatakan lulus akan melakukan pemberkasan. Nah, terkait selanjutnya yang ketujuh atau alur yang terakhir itu ada optimalisasi formasi. Ini ada catatan ya, jika kebutuhan formasi belum terpenuhi. Jadi kalau seandainya sudah terpenuhi berarti optimalisasi formasi ini tidak ada ya. Ini catatannya itu jika kebutuhan formasi itu belum terpenuhi. Nah, apa langkah yang ditempuh oleh Petronas? Yang pertama, panitia meranking nilai pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi teknis. Kemudian panitia mengumumkan hasil optimalisasi formasi. Kemudian pelamar yang dinyatakan tidak lulus dapat menyanggah hasil optimalisasi formasi. Kemudian panitia mengumumkan hasil sanggah atau pengumuman ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu-gugat dan pelamar yang dinyatakan lulus melakukan pemberkasan. Jadi ini adalah optimalisasi formasi dengan catatan kebutuhan formasi baik itu setelah kompetensi teknis yang pertama, 2 dan 3 masih ada formasi kosong, maka akan adanya optimalisasi formasi ini ya. Terkait dengan optimalisasi formasi atau pengisian formasi kosong ini maksudnya setelah tes ketiga, itu formasi yang masih belum terisi dapat dilakukan optimalisasi pengisian formasi kosong. Kemudian pengisian formasi kosong itu dilakukan berdasarkan ranking penilaian sekolah yang akan ditentukan Kemendikbud nantinya untuk penempatannya ya. Nah, itulah informasi terkait dengan alur SMI P3K Guru di tahun 2021. Semoga informasi terkait dengan alur seleksi P3K Guru ini bermanfaat bagi teman-teman yang akan mengikuti seleksi nantinya. Jadi pahami setiap alur yang sudah saya sampaikan
atau yang teman-teman bisa lihat langsung ya, agar nantinya ketika melakukan pendaftaran, memilih formasi dan lain sebagainya, teman-teman tidak mengalami kesulitan. Oke, itu informasi yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.